menangis. Kisah Cinta Naira bab 29. Setibanya di rumah, Dev meminta Kai menyiapkan sampahnya untuknya, minuman anggur putih yang sering sekali laki-laki itu konsumsi jika dirinya berada di London. Laki-laki itu kini berada di kamar dan duduk sambil menyelonjorkan kakinya di atas meja yang ada di depan sofa sambil menyesap minuman tersebut secara perlahan menikmati setiap gelembung Alk Asteris Hall yang terasa meledak-ledak di lidahnya. Kai, apa kau sudah mendapatkan kabar tentang Vania? Tanyanya kepada Kai yang masih berdiri dan setia menemaninya di sana. Belum, Tuan. Dev kembali menyesap sampannya. Kenapa sampai saat ini kau belum mendapatkan kabar tentang dia? Kami kesulitan, Tuan. Nona Vania seperti tidak bisa terlacak. Tambah orang lagi untuk mencari tahu keberadaan Vania. Aku tidak mau tahu 1 bulan lagi kau harus menemukan dia. Perintah Dev. Aku mau kembali ke London secepatnya bersama Vania. Lalu bagaimana dengan Nona Naira, Tuan? Suara Dev tercekat. Kebisuan membuat keheningan terjeda di sana. Aku akan mengajaknya juga. Kau akan mengajak Nona Naira dan Nona Vania menetap di London, Tuan? Dev kembali membisu. Kemudian menjawab, iya. Pikiran Dev seperti tengah terganggu. Laki-laki itu meletakkan cawan yang masih ia pegang di atas meja, lalu beranjak berdiri melenggangkan langkahnya meninggalkan kamar. Kai sejenak mematung di tempat yang sama sambil memandangi bayangan Dev yang sudah lenyap dari pandangan matanya. Bukannya setelah Tuan Dev menemukan Nona Vania, dia selalu berkata akan melepaskan Nona Naira dari pernikahan ini? Lalu kenapa sekarang jawabannya berbeda lagi? Bagaimana bisa mengajak Nona Naira dan Nona Vania tinggal bersama? Jika hal itu terjadi, Nona Naira yang akan tersakiti, meskipun aku tidak tahu betul bagaimana perasaan Nona Naira kepada Tuan Dev. Aku sungguh tidak tahu pikiran Tuan Dev, desak Kai. Setelah dari kamarnya, Dev pergi ke atas balkon. Laki-laki itu berdiri sambil mengamati pemandangan taman dari atas sana. Ujung sepatu pantofel yang masih ia kenakan, ia buat untuk mengetuk-ngetuk lantai. Merasa bosan dan gelisah dengan hati dan pikirannya yang ia sendiri tidak tahu. Dev mengangkat pergelangan tangannya, membaca jarum jam yang melingkar di sana. Masih jam 4. Naira pulang jam 6. Kenapa dia harus pulang lama sekali? Apa saja yang dia lakukan di rumah ayahnya? Batinnya merasa tidak sabar, ia pun turun dari balkon dan menemui Kai untuk meminta kunci mobil. Setelah turun dari mobil Dev tadi, Naira berjalan masuk ke dalam rumah, tetapi wanita itu mendapati rumah ayahnya tertutup. Tidak biasanya sekali rumah tertutup seperti ini, pikir Naira. Ia berulang kali mengetuk-ngetuk pintu sambil memanggil-manggil nama ayah dan juga kakaknya, tetapi tidak ada satupun yang keluar dari sana. Naira mencoba menghubungi ayah dan kedua kakaknya melalui ponsel genggam miliknya yang baru saja ia ambil dari dalam tas, tetapi tidak ada yang tersambung. Kemana mereka semua? Naira mengedarkan pandangannya ke sekitar. Tidak ada satpam komplek yang lewat untuk ia tanyai. Naira mendaratkan tubuhnya duduk di kursi rotan yang ada di depan rumahnya sambil menunggu kedatangan keluarganya di sana. Namun, sudah hampir 1,5 jam lamanya Naira menunggu, tetapi tidak ada satupun yang pulang. Naira beranjak berdiri, ia hendak meninggalkan kediaman rumah ayahnya. Namun, niatnya itu terurungkan tatkala sebuah mobil berwarna silver milik ayahnya baru saja terlihat datang dan terparkir di pelataran rumah. Naira berjalan menghampiri mobil ayahnya. Ia melihat ayah Wira dan kedua kakaknya turun dari mobil tersebut. Ayah dari mana? Tanya Naira seusai mencium punggung telapak tangan ayah Wira. Namun, laki-laki yang telah membesarkannya itu tampak memasang raut wajah yang berbeda dari biasanya. Dari makam ibumu, jawabnya singkat. Dari makam ibu. Kenapa ayah tidak mengajak Naira? Bukannya kemarin kau tidak mau diajak berkunjung ke makam ibumu? Siapa yang bilang tidak mau, ayah? Bantah Naira. Bukannya kau memang tidak mau berkunjung ke makam ibu? Timpal Aira. Mentang-mentang sudah menikah dengan orang kaya sekarang jadi tidak peduli dengan keluarga? Naira begitu bingung dengan perkataan kakak keduanya. Ia gagal mencerna perkataan Aira. Apa maksud kakak? Aku tidak pernah menolak jika diajak berkunjung ke makam ibu. Aku justru datang kemari karena mau mengajak ayah berkunjung ke makam ibu, tetapi kalian ternyata malah pergi berkunjung ke makam ibu sendiri tanpa mengajakku. Aku sudah mengajakmu kemarin, tapi kau tidak mau. Yura yang sedari tadi diam kini ikut menimpali berbicara. Kakak kemarin tidak bilang apa-apa kepadaku? Bantah Naira. Tidak bilang apa-apa bagaimana? Kemarin Kak Yura datang ke rumahmu membawakan roti dari ayah bermaksud mengajakmu berkunjung ke makam ibu hari ini. Tapi kau menolak ajakannya. Kau dan suamimu malah mengusirnya. Seru Aira. Lebih mementingkan suamimu daripada berkunjung ke makam ibu. Tidak tahu malu. Ingatlah, kami kehilangan ibu gara-gara dirimu.
Seharusnya dari dulu kau memang tidak pernah lahir. Pembawa si Asteris Al? Kata-kata Aira benar-benar menyakiti hati Naira hingga ia tak kuasa menahan tangisnya saat itu juga. Naira benar-benar tidak mengerti. Kemarin ia sama sekali tidak mengusir Yura dari ruamnya. Dan Yura juga tidak bilang apa-apa masalah berkunjung ke makam ibunya, tapi kenapa hari ini semua orang seperti tengah menyalahkan dirinya? Aira, sudah. Bentak Wira. Kenapa kau selalu berkata seperti itu kepada adikmu? Dia memang pantas disalahkan. Karena kenyataannya memang seperti itu. Seru Aira. Ayo, Kak. Aira menarik tangan Yura dan berlalu masuk ke dalam rumah meninggalkan adik dan juga ayahnya. Naira, jangan dipikirkan perkataan kakakmu. Ayo kita masuk ke dalam rumah, nak. Tidak, ayah. Naira mengusap dengan cepat wajahnya yang digenangi penuh oleh air mata akibat perkataan Aira yang begitu menyakitkan. Ya, Naira sudah terbiasa mendapat perlakuan seperti ini dari kedua kakaknya. Naira pulang saja. Naira tidak pernah mengusir Kak Yura, ayah. Dev memang tidak suka mengizinkan siapapun masuk ke dalam rumahnya, tetapi aku sama sekali tidak mengusir Kak Yura. Kemarin aku mengajak Kak Yura untuk berbicara di taman samping, tetapi Kak Yura malah pergi begitu saja. Kakak juga tidak bicara sama sekali kepadaku kalau hari ini kalian akan berkunjung ke makam ibu. Jika Kak Yura mengatakannya kepadaku, aku tentu akan ikut dan tidak akan menolak, katanya dengan suara yang parau sambil mengisak. Iya, ayah percaya. Sudah jangan menangis lagi. Ayo kita masuk dulu, kita berbicara di dalam saja, ajak Wira. Tidak, Naira mau pulang saja, ayah. Naira memberi ciuman di punggung telapak tangan Wira dan berlalu pergi dari sana dengan langkah yang tergesa-gesa dan air mata yang masih menggenangi kedua sudut matanya. Naira. Suara Wira yang berulang kali memanggilnya tak ia gubris sama sekali. Naira tetap terus berjalan pergi dengan wajah yang berurai air mata. Saat Naira berjalan pulang menyusuri jalanan komplek perumahan keluarganya, sebuah mobil tiba-tiba berhenti di depan Naira. Mobil yang tak asing. Dev. Naira begitu terkesiap saat mengetahui bahwa suaminya ada di sana. Ia dengan cepat mengeringkan air matanya yang masih merembas membasahi wajahnya saat melihat suaminya turun dari mobil tersebut dan berjalan menghampiri. Kenapa kau sudah kembali dari rumah ayahmu? Tanya Dev dengan heran. Kenapa kau ada di sini? Naira menyembunyikan wajahnya dari Dev hingga membuat laki-laki itu bertanya-tanya dan berusaha menjangkau untuk melihat wajahnya. Aku mau menjemputmu, jawab Dev. Kan aku sudah pulang akan pulang sehabis maghrib. Kenapa kau menjemput sekarang? Suka-suka diriku mau menjemputmu kapan saja. Seru Dev. Lalu kau sendiri kenapa pulang sebelum maghrib? Pertanyaan Dev kali ini tidak dijawab oleh Naira. Naira hanya diam membisu dan menundukkan pandangannya ke bawah. Dev menarik dagu wanita itu dengan lembut. Kau kenapa? Tanyanya. Ia mengamati lekat-lekat wajah Naira. Matanya yang sembab terlihat jelas. Ia melihat sisa-sisa percikan air mata yang masih menggenang di kedua sudut mata wanita itu. Naira, kau habis menangis? Tanyanya terkesiap. Selanjutnya. Bab 30. Pelukan terhangat. Naira, kau menangis? Tidak. Naira mengalihkan pandangannya. Kau pikir aku anak kecil yang bisa kau bohongi? Seru Dev. Katakan, kenapa kau menangis? Aku baik-baik saja, Dev, bantah Naira. Dev, apa kau bisa mengantarkanku ke makam ibuku? Pintanya. Dev masih sibuk mengamati wajah Naira dengan penuh tanda tanya. Kemudian menganggukkan kepalanya dengan ringan, iya, aku akan mengantarkanmu. Tapi katakan dulu, kenapa kau menangis? Naira mendecakkan lidahnya. Aku kan sudah bilang, aku tidak menangis. Serunya dengan suara yang kesal. Dev tidak berani lagi bertanya. Ya sudah, ayo masuklah ke dalam mobil. Dev membukakan pintu mobil untuk Naira, kemudian ia menyusulnya untuk duduk di kursi kemudi. Mata laki-laki itu sejenak masih mengamati Naira sebelum akhirnya ia mulai mengemudikan mobil tersebut meninggalkan tempat itu. Kemana Kai? Pertanyaan Naira membelah keheningan yang terjeda cukup lama selama perjalanan. Namun, pandangan wanita itu lurus ke depan dan tidak berani melihat ke arah suaminya. Kenapa dia tidak bersamamu? Kenapa kau tiba-tiba mencari Kai? Seru Dev. Apa kau menyukainya? Aku hanya bertanya saja. Biasanya dia selalu mengantarmu kemanapun kau pergi. Dia di rumah? Jangan bertanya lagi. Setibanya, Naira duduk bersimpu di samping sebuah makam yang sudah tua, namun tampak sangat terawat sekali.
Naira berdoa dengan menundukkan kepalanya ke bawah. Dadanya terasa sesak, matanya memerah penuh karena ia berusaha supaya tidak menangis karena apa yang sedang dirasakannya saat ini. Ia tidak mau menangis di depan Dev. Ya, karena Dev saat ini memang sedang menemani Naira masuk ke dalam tempat pemakaman. Laki-laki itu sedari tadi berdiri di belakang Naira dan memperhatikan istrinya yang tengah berdoa untuk mendiang ibunya. Kenapa Naira tiba-tiba menangis lalu minta pergi ke makam ibunya? Hati dan pikiran Dev sedari tadi bertanya-tanya akan hal itu. Ia tiba-tiba teringat akan perkataan Miranda yang tadi sempat mengatakan bahwa kedua kakak Naira selalu menyalahkan Naira atas kematian ibunya. Apa ini karena ulah kakaknya? Pikir Dev menebak-nebak. Tak lama kemudian, Naira beranjak berdiri dan menghampiri Dev. Ayo, Dev, ajaknya tanpa berani memperlihatkan wajahnya kepada Dev. Apa sudah? Tanyanya. Naira menganggukkan kepala. Iya, sudah. Ayo kita pulang. Naira hendak berjalan mendahului Dev, tetapi pergelangan tangannya tiba-tiba ditarik oleh laki-laki itu hingga langkahnya terhenti. Aku tahu, kau menangis pasti karena kakakmu. Naira mengangkat dagunya. Bagaimana Dev bisa tahu, pikirnya? Tidak. Aku tidak menangis karena siapapun. Naira berusaha membantah perkataan Dev. Namun, sorot mata wanita itu tidak bisa membohonginya. Terlebih lagi mata Naira kini terlihat memerah. Jangan mencoba berbohong kepadaku. Naira tidak bisa mengekspresikan bagaimana perasaannya saat ini. Ia dibuat membisu selama beberapa saat. Naira mengerjap sambil menarik napas karena dadanya terasa sesak. Aku yang bertanggung jawab atas kematian ibuku. Aku penyebab ibuku meninggal, Dev. Aku pantas mendapat perlakuan dan perkataan menyakitkan dari kakakku. Karena melahirkanku ibuku jadi meninggal. Kesedihan Naira tidak bisa lagi terbendungkan hingga air matanya yang semula ia tahan berhamburan menggenangi wajahnya. Aku tidak pernah minta dilahirkan jika tahu ibuku meninggal karena diriku, Dev. Naira menundukkan pandangannya ke bawah sambil menangis terisak-isak. Dev seakan ikut terhanyut dan bisa merasakan apa yang wanita itu rasakan. Dari tangisan Naira, Dev bisa dengan jelas membaca penderitaan istrinya selama ini. Kali ini ia melihat sisi lemah dari wanita yang biasanya nampak galak dan tegar itu. Naira. Dev menarik tubuh Naira dan membenamkan wanita itu ke dalam pelukannya. Bukan kau penyebab kematian ibumu, tapi takdir, tuturnya. Sebelum memutuskan menjadi seorang ibu, ibumu sudah sepenuhnya rela mempertaruhkan nyawa untukmu tanpa kau minta. Jadi ini bukan salahmu. Kau sama sekali tidak salah. Tuhan sudah menggariskan ini semua. Tapi Kak Yura dan Kak Aira tidak memiliki ibu gara-gara diriku. Aku juga tidak pernah meminta ini semua terjadi. Tetapi sejak kecil mereka selalu saja menyalahkanku. Aku bahkan tidak hanya kehilangan sosok seorang ibu, tetapi aku juga kehilangan sosok seorang kakak. Aku kan sudah bilang, itu bukan salahmu, tapi itu takdir. Jangan menyalahkan dirimu lagi, tutur Dev. Tidak usah memedulikan apapun yang dikatakan oleh kakakmu maupun orang lain. Ibumu meninggal bukan karena dirimu, tetapi karena takdir. Perkataan Dev sama dengan apa yang sering sekali Ayah Wira ucapkan kepada Naira bahwa ibunya meninggal karena takdir bukan karena dirinya. Dev membiarkan baju yang ia kenakan basah karena air mata Naira yang masih merembas memenuhi wajahnya. Setidaknya hati wanita itu lega sudah menuangkan apa yang ada di dalam benaknya saat ini kepada suaminya. Saat Dev merasa tangisan kecil wanita itu sudah menyurut, ia dengan perlahan menarik Naira dari tubuhnya. Dev menatap wajah Naira yang sembab dengan lekat-lekat. Jangan menangis lagi, tuturnya sambil mengusap air mata Naira dengan menggunakan kedua ibu jarinya. Naira seperti anak kecil yang sesenggukan sambil menganggukkan kepala menuruti perkataan Dev. Ini sudah petang, ayo kita pulang. Dev merengkuh jemari tangan Naira dan mengajaknya pergi dari tempat pemakaman itu. Setelah memastikan Naira masuk ke dalam mobil dan duduk di samping kursi kemudi, Dev pun langsung masuk ke dalam mobil. Ia hendak membantu Naira memasangkan sabuk pengaman, namun wanita itu menolak bantuannya. Aku bisa melakukannya sendiri, katanya lirih kemudian mengaitkan sabuk pengaman ke tubuhnya. Dev menjauhkan tubuhnya dan mulai mengemudikan mobil meninggalkan tempat tersebut. Matanya sesekali tak henti memperhatikan Naira. Jangan melamun, tegur Dev. Aku tidak melamun. Kita mampir ke rumah makan sebentar untuk makan malam. Aku tidak lapar, Dev. Tapi aku lapar, aku tidak peduli kau lapar atau tidak. Baiklah, Naira mengumpat dalam hati saat sifat suaminya yang menyebalkan itu kembali muncul. Setibanya di rumah makan, Dev memesan beberapa menu makanan dan juga minuman untuk dirinya dan juga Naira. Meskipun Naira menolak untuk dipesankan makanan, tetapi lelaki itu tidak memedulikannya. Ia tetap memesankan makanan untuk istrinya. Tak lama setelah itu, pelayan kembali dengan membawa beberapa makanan yang sudah dipesan oleh Dev. Saat sudah meletakkan semua hidangan makanan dan juga minuman di atas meja, pelayan itu berpamitan pergi dari sana. Ayo makanlah, perintah Dev. Aku kan sudah bilang, aku tidak lapar, Dev.
Aku tidak mau tahu. Aku sudah memesan makanan sebanyak ini. Jadi cepat makan, Dev. Kalau kau tidak mau makan, aku yang akan memakan makananmu. Ancam Dev. Ya sudah, makan saja. Salah. Maksudku, kalau kau tidak mau makan, aku tidak akan memberikan jatah makan kepadamu selama 1 bulan. Ancamnya dengan suara yang dipertegas. Kenapa kau suka sekali memaksa? Naira mengambil peralatan makanannya dan terpaksa menuruti kemauan Dev untuk makan. Ya, karena memang lebih enak memaksa daripada dipaksa. Sambil menyuapkan penuh makanan ke dalam mulutnya. Untuk pertama kalinya selama dirinya menikah dengan Naira, baru kali ini Dev makan berdua bersama wanita itu. Ia sedari tadi tak henti memandangi Naira yang sedang malas-malasan mengunyah makanan dalam mulutnya. Entah kenapa matanya yang terkutuk itu rasanya tidak ingin beralih memandangi wanita itu. Apa mungkin karena dirinya iba kepada Naira, pikirnya. Yang Dev suka dari Naira, istrinya itu sangat penurut dan sopan meskipun suka mendebatnya terlebih dulu. Berbeda sekali dengan Vania, kekasihnya. Oh, kenapa Dev jadi membandingkan Naira dengan Vania? Di dunia ini hanya Vania wanita yang sangat ia kenal dengan baik, tegasnya dalam hati. Suara dering ponsel milik Dev membuat sang pemiliknya mendecakkan lidah karena merasa kesal. Siapa yang menelpon? Gerutunya sambil mengambil ponsel yang kala itu terselip di saku celana miliknya. Kai, Dev kembali mendecakkan lidah. Mengganggu saja, ia dengan segera menolak panggilan masuk itu dan mematikan ponselnya karena merasa terganggu. Aku kenyang, Dev. Naira tidak melanjutkan lagi untuk memakan makanannya yang saat ini masih tersisa sebagian. Dev tidak bisa memaksa Naira untuk menghabiskan makannya. Melihat wanita itu sudah kemasukan makanan, ia pun sudah merasa lega dan tidak terlalu khawatir seperti tadi. Khawatir? Ya, Dev mengkhawatirkan wanita itu. Terlebih lagi setelah Naira menangis, wajah wanita itu terlihat hampir memucat. Ya sudah tidak usah dihabiskan. Setelah makan malam bersama Naira, Dev mengajak wanita itu pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Dev disambut oleh Kai di depan gerbang yang saat itu tengah memprotes karena kesulitan menghubunginya. Kai memang tampak mengkhawatirkan Dev dan juga Naira. Tetapi Dev justru malah membalasnya dengan makian dan umpatan karena merasa terganggu pengawalnya tersebut. Dev tidak memedulikan Kai. Ia mengajak Naira masuk ke dalam rumah. Apa malam ini kau mau tidur denganku? Tanya Dev. Naira langsung menoleh tegas kepada laki-laki itu dengan penuh tanda tanya. Maksudku, apa kau mau tidur di kamar pribadiku biar aku tidur di sofa? Tidak usah, Dev. Aku tidur di kamar biasanya saja, tolaknya sambil menaiki anak tangga ke lantai atas. Dev pun ikut berjalan mengekori Naira menuju ke kamar mereka. Malam ini aku akan tidur di sini menemanimu. Terserah kau saja. Naira menganggukkan kepalanya dengan ringan tanpa penolakan. Karena memang ini adalah kamarnya dan juga Dev. Aku turun ke bawah sebentar untuk menemui Kai. Naira hanya terdiam memandangi Dev dengan penuh tanda tanya. Tidak biasanya laki-laki itu berpamitan seperti kepadanya ini apalagi hanya untuk menemui Kai. Iya. Dev melenggangkan langkahnya hendak meninggalkan kamar saat mendapatkan izin dari Naira, tetapi ia seakan terlupa sesuatu hingga mengharuskannya untuk menghampiri Naira kembali. Ada apa? Apa kau sudah lebih membaik? Tanyanya. Naira menganggukkan kepalanya. Iya, sangat membaik. Terima kasih. Baguslah. Ya sudah. Dev hendak melangkahkan kakinya lagi, tetapi ia mengurungkannya. Ada apa lagi, Dev? Dev tiba-tiba menarik Naira dan menenggelamkan tubuh wanita itu ke dalam pelukannya hingga membuat Naira terkejut. Jangan bersedih lagi atau menyalahkan dirimu sendiri atas kematian ibumu, tuturnya dengan suara yang terdengar iba. Naira menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Ia merasakan kehangatan, ketenangan, kenyamanan dan rasa yang sangat aman dalam pelukan laki-laki itu. Hal yang tidak pernah Naira rasakan seumur hidupnya, bahkan dalam pelukan ayahnya sekalipun. Mulai sekarang kau bisa menganggapku sebagai kakakmu, tutur Dev sembari meninggalkan ciuman di puncak kepala Naira. Bersambung.